8 lebih 8 menit. Kita tunggu sampai nanti 10 menit, ya. Kita akan segera mulai. Kerenjang buka mida. Mute, Bu, masih di mute. Ini ada beberapa rekan-rekan yang sudah siap. Nunggu. Oke, Bu, nunggu sebentar. Ya. Tak tutupe kula, nggak mengganggu konsentrasi. Betul apa-apa. Nanti aja nek foto bareng. Ya, saya foto bareng dulu. Ini foto bareng dulu. Mohon on kamera kita buka dulu, J. Saya izin. Biar yang rawuh, biar untuk menyemangati rekan-rekan ini, J. Bahwa sudah ada yang menunggu dari kita, biar ada yang datang awal dapat nanti hadiah. Surprise, nggih, surprise dari langit langsung. Iya. Nggih, kita foto nggih. Monggo on kamera Budia, harus dijamel ini ya. Rene biasanya darah gelem kok. Iya, pemalu kita itu. Ya, ada Bu Susi di sini, Darawu, Mbak Ika. Ustadz Imam, Ustadz Azhar, kita ambil foto dulu sebentar untuk menyemangati di pagi hari rekan-rekan. Oke, Bu. Sebelumnya suara bisa didengar jelas nih, Bu? Alhamdulillah, dengar. Jelas. Ya. Oke, insya Allah sudah kami ambil. Kita mulai ya, ini pas 8-10 menit. Ustadz Imam dan Ustadz Azhar siap, ya? Bu, kok nggak dihitung nih, Bu? Oh, dihitung nih. Nanti aja fotonya lagi. Merem loh, Bu. Jadi Bu Susi, nanti kita foto lagi. Ini nanti kita izin untuk di-share, untuk menyemangati yang lain segera masuk. Baik, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada, saya informasikan di layar Zoom kami, ada 40 dosen dan pendik Sivitas Akademika yang baru rawuh, tapi tidak apa-apa, insya Allah Bapak Ibu di kajian yang kita buat untuk diri kita sendiri ini semoga menjadikan pemahaman yang lebih baik terhadap manhaj tarjih. Karena kita di Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah memang diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk belajar tentang ilmu agama dan ilmu dunia. Sehingga nanti Ustadz Imam dan Ustadz Nazar semoga banyak masukan, karena di sini salah satu kegiatan amal usaha Muhammadiyah yang insya Allah kegiatan ini akan kita kembangkan lagi. Panjenengan akan berupaya untuk tolabul ilmi dan menebar dakwah gitu ya, berdakwah walaupun dengan keluarga, walaupun dengan keluarga ataupun dengan masyarakat sekitar panjenengan. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti manhaj tarjih ini saya harapkan pemahamannya agar menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai kita di Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah kalau ditanya tentang manhaj tarjih bukannya memilih yang lain juga baik. Tetapi manhaj tarjih harus kita pelajari dulu. Jangan sampai kita tidak mau menerima kebenaran, kebaikan yang sudah yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah. Saya kira semua persyarikatan kalau memang dia lurus berkiblat pada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah akan menjadi saudara-saudara kita. Akan tetapi paling tidak karena kita di persyarikatan, kita dituntut untuk memahami ada apa, dengan apa itu manhaj tarjih. Sehingga suatu saat jika ibu-ibu berdakwah di Muhammadiyah Aisyah tentunya akan tidak asing lagi dengan manhaj tarjih. Saya kira manhaj tarjih sudah diberikan penjelasan yang sangat luas bahwa kita juga kiblatnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka karena banyak di Al-Quran, di Sunnah itu banyak ya, maksudnya persepsi kita ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tebaran ilmu, sehingga perlu dibuatkan satu pedoman yang
dibuat oleh orang-orang yang sudah menguasai dalam bidang ilmunya. Saya kira itu yang bisa saya berikan, bahwa fasilitasi di Mahna Tarjih ini perlu kita sapa, kita sambut dengan baik untuk bisa menjadikan kita benar-benar menjadi orang-orang yang berkiprah di amal usaha Muhammadiyah, tidak hanya sekedar dunia tetapi juga dunia akhirat. Makatan Pak Imam, Pak Nazar, semoga, mohon maaf saya mengambil waktu panjenengan sekitar 4 menit sebagai salah satu ulasan awal. Semoga nanti dengan panjenengan insya Allah bisa banyak bercerita dan banyak bertanya. Kami persilahkan Pak Nazar dan Ustadz Imam. Terima kasih Pak Mariatun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk pengajian tarjih season kedua ini, yang mana pada pertemuan sebelumnya atau pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, untuk hari ini ya, untuk mengefisiensikan waktu, kita akan membahas hasil atau buah daripada manhaj tarjih Muhammadiyah. Kalau kemarin kita sudah mengetahui manhaj, bagaimana cara Muhammadiyah untuk mengambil sebuah hukum atau mengambil sebuah inti, misalkan ibadah tentunya diambil dari Al-Quran dan Sunnah sesuai manhaj tarjih. Ini yang akan kita bahas hasil dari manhaj tarjih tersebut. Maka untuk hari ini pembahasan kita yaitu sekali lagi hasil dari manhaj tersebut, kita akan bahas mengenai toharoh. Di toharoh ini yang akan kita bahas ini hasil dari ijtihad para ulama Muhammadiyah melalui metode manhaj tentunya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kami persilahkan kepada Bapak Nazaruddin Latif MSI untuk memberikan pengantar terlebih dahulu. Monggo kepada Bapak Nazaruddin kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu, ya, mulai dari pimpinan, kemudian Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan Universitas Indonesia Surakarta. Alhamdulillah kita masih mendapatkan nikmat dari Allah, ya, berupa nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga hari ini atau pagi hari ini kita bisa melanjutkan agenda rutin kita, yaitu melakukan kajian, dan mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini ya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan membahas tentang toharoh. Nah, sebagai prolog ataupun pengantar, jadi kalau kita lihat di dalam kitab-kitab, ya, jadi toharoh terutama yang membahas tentang ibadah, ya, toharoh itu selalu ditempatkan di bagian awal sebelum membahas tentang topik-topik yang lain. Nah, di dalam HPP, terutama yang kita fokuskan pada persoalan ibadah, sama dengan kitab yang lain, toharoh ini juga diletakkan pada pembahasan yang pertama, ya, pada bab ibadah. Nah, tentu peletakan toharoh ini pada bagian awal, ya, tentu ada
makna, ada maksud, dan ada tujuannya. Nah, kalau kita teringat tentang fungsi toharoh, disebutkan bahwa miftahus sholat atau kunci sholat, dalam artian kunci diterimanya atau sahnya sholat itu kan diawal dari kondisi yang suci. Nah, sehingga toharoh ini berkaitan dengan kita mensucikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat ataupun ibadah sejenis. Ibadah sejenis itu apa? Nanti ada tawaf, ada sa'i dan sebagainya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian inna tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu kan menyukai orang yang bertobat dan membersihkan diri. Nah, sehingga dalam konteks ini firman Allah ini, jadi tobat itu ditafsirkan oleh para ulama itu adalah bentuk dari tohara atau bersuci secara batinnya. Nah, sedangkan at-tahur di situ atau yang di situ disebutkan dalam istilah al-mutatahhirin itu adalah secara fisik atau lahiriah. Di antaranya apa? Ada wudu, kemudian tayamum, setelah itu ada istinja, ada mandi. Kan itu. Di antara jenis-jenis toharoh yang kita kenal, yang kita lakukan. Nah, maka di dalam HPT ini, sebelum dibahas tentang mengenai tata cara wudhu, wudhu itu diletakkan pada bagian toharoh itu yang awal, sebelum ada tayamum, kemudian istinja dan mandi, karena memang rata-rata urutannya begitu. Nah, sehingga di HPT ini dikutip surat Al-Maidah ayat 6. Nah, ini tentu sudah sering kita dengar, yang punya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allah liyaj'ala 'alaikum min haraj walati yuridu litahhirakum walati yuridu litahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Nah, terjemahnya kurang lebih, orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, basuhlah mukamu, tanganmu sampai ke siku, kemudian usaplah kepalamu dan cucilah kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu berjunub maka bersuci atau mandilah. Dan jika kamu sakit atau bepergian atau statusnya adalah musafir, atau salah seorang di antara kamu buang air, yaitu buang hajat, atau kamu sentuh perempuan, dalam konteks ini adalah bersetubuh, dan tidak kamu dapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang bersih, maka usaplah mukamu dan tanganmu dengan debu. Allah tidak menginginkan kesempitan kepadamu, tetapi hendak mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, ini adalah kutipan yang ditulis di dalam HPT untuk mengawali pembahasan tentang toharoh. Jadi baru setelah itu dibahas tentang wudhu. Pak Imam untuk prolognya. Baik, terima kasih Pak Nazruddin yang sudah memberikan prolog mengenai toharoh. Jadi pertama tadi disinggung bahwasanya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi ada kata-kata taubat termasuk bagian dari toharoh. Tentunya itu toharatul qalb, jadi membersihkan hati. Ternyata dalam Islam itu tidak hanya kebersihan secara zahir saja yang diperhatikan, tapi juga kebersihan batin. Nah, namun pada kali ini tentunya yang akan kita bahas lebih kepada toharoh yang berkaitan dengan syarat untuk melaksanakan ibadah. Itu.
Ya, tadi disebutkan ada satu ayat surat Al-Maidah ayat 6 di mana disitu sebagai mungkin dasar utama ya, sebagai pokok dasar untuk pelaksanaan ibadah. Ya, ini kita mungkin langsung ke Pak Nasruddin lagi mengenai ibadah di dalam Tarjih Muhammadiyah ya, karena tadi diawali dengan toharoh nih. Bagaimana toharoh atau tata cara toharoh ya, sebelumnya toharoh kan meliputi ada wudu, ada tayamum, ada istinja. Nah, mungkin kita minta penjelasan sedikit mengenai apa itu wudu, istinja, dan tayamum. Loh, Pak Nazarudin, silakan. Ya, terima kasih. Jadi ini ya, ada wudu, ada tayamum, ada istinja. Nah, kalau wudu itu kan toharoh yang dalam pelaksanaannya kan menggunakan air, dan gerakan atau bagian yang dibersihkan ataupun disucikan juga sudah ditentukan, yang meliputi tadi kalau kita lihat di dalam surat Al-Maidah, dan kemudian nanti kita lihat di dalam hadis-hadis yang dikutip di dalam hadis itu kan antara lain ya seperti di awal dari niat dulu ya, kemudian kumur-kumur, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, kemudian setelah itu ini mengusap kepala ataupun rambut, yang kemudian dilanjutkan dengan membersihkan ataupun mengusap ini bagian telinga, daun telinga itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Nah, kalau wudu kan seperti itu. Nah, kemudian ini sebelum saya masuk ke ini tayamum. Jadi wudu itu kalau misalkan kita mau sholat atau ya memang sebagai ini kedudukannya sebagai toharo yang utama. Nah, kemudian yang kedua adalah tayamum. Tayamum ini adalah toharo yang fungsinya ataupun kedudukannya adalah sebagai pengganti wudu. Tayamum bisa dilakukan manakala ada beberapa alasan. Antara lain yang pertama, misalkan dalam kondisi sakit sehingga kita tidak memungkinkan, atau justru kalau ketika kena air kok menimbulkan madharat pada diri kita, maka kita diberikan rukhsah untuk melakukan tayamum. Kemudian statusnya sebagai musafir. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Sebagai musafir kita dalam perjalanan ya. Nah, kita pada waktu di perjalanan itu sudah masuk waktu sholat. Nah, kita melaksanakan sholat di kendaraan. Nah, pada saat di kendaraan itulah kita mendapatkan rukhsah untuk melakukan tayamum dengan cara apa? Mengambil tadi debu yang suci. Nah, dengan mengambil debu yang suci. Kemudian ada lagi kondisi yang membolehkan kita bertayamum. Misalkan sebenarnya kondisi kita tidak masalah, ya, tidak sakit. Hanya saja kita tidak menjumpai air, sulit. Atau ada air tapi kalau misalkan kita gunakan wudhu, padahal itu ya cukupnya hanya untuk minum. Nah, di situ kita dibolehkan untuk mengambil rukhsah bertayamum. Jadi utamakan minumnya. Iya, nah, karena minum itu kan kebutuhan yang sifatnya primer kan. Nah, sehingga kalau misalkan kita gunakan wudhu habis airnya ataupun tinggal sedikit, sedangkan kebutuhan minum kita itu belum tercukupi. Kalau wudhu bisa diganti, minum nggak bisa diganti. Nah, itu minum kan nggak bisa diganti. Kalau wudhu masih bisa, dan itu kan bentuknya rukhsah. Kemudian ada lagi alasan lain, kita menjumpai air, akan tetapi kita tidak mempunyai alat atau kemampuan untuk mengambil air itu. Misalkan kita punya sumur, airnya melimpah, untuk mengambil airnya nggak ada. Kita pompa airnya misalkan di reparasi membutuhkan waktu misalkan 1 hari penuh. Mau beli yang baru. Nah, sedangkan uang kita mungkin belum tercukupi. Kita mau cari timba itu kan yang seperti sumur-sumur yang dulu itu ya, itu enggak ada. Nah, dalam kondisi itu juga
dibolehkan kita Nah, terus tayamum itu bagaimana kan begitu? Yaitu dengan tadi mengambil kebersihan bersih, misalkan di tempat-tempat yang sekiranya kita lihat bersih, misalkan kayak tembok dan sebagainya kan, meja yang sekiranya tidak ada kotoran atau benda najis di situ, kita ambil kemudian digunakan untuk mengusap ya, muka dan tangan. Nah, itu yang diperlukan. Nah, tentu juga ada diawali dengan niat, karena memang kita berniat untuk tayamum. Nah, kemudian yang ketiga adalah istinja. Istinja ini bersuci, misalnya setelah kita itu buang hajat. Nah, pada saat setelah buang hajat kita tidak menjumpai alat seperti air yang digunakan untuk membersihkan diri. Nah, terus bagaimana? Boleh dengan menggunakan benda-benda padat, kecuali dua benda, yaitu tulang dan kotoran. Ya. Nah, pernah dalam sebuah hadis disebutkan pada waktu itu Rasulullah menyuruh para seorang sahabat untuk mengambilkan benda padat itu digunakan untuk istinja. Pada waktu itu sahabat menemukan 2 batu. Nah, karena waktu itu perintahnya 3, 2, yang satu kemudian dicarikan lagi, dapatnya kotoran. Nah, akhirnya yang kotoran itu dibuang, yang digunakan hanya batunya saja. Nah, jadi itulah tentang definisi istinja. Baik, terima kasih Pak. Untuk itu di Toharoh yang akan kita bahas, yaitu ada wudhu, ada tayamum, dan ada istinja. Walaupun nanti masih ada lagi sebenarnya, ada mandi, juga ada basuh khufain. Baik Pak Nasruddin, ini kita fokus ke satu ini dulu ya, satu tema dulu. Kita akan bahas mengenai wudhu terlebih dahulu. Tentunya ini yang akan kita bahas akan sesuai dengan apa yang tertera di dalam Tarjih Muhammadiyah. Ya. Jadi kita menyampaikan isi dari Tarjih Muhammadiyah supaya mungkin dari Bapak Ibu yang selama ini mungkin masih belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di Tarjih atau belum sesuai dengan HPT, kami harapkan setelah nanti kajian ini bisa melaksanakan tata cara ibadah yang benar sesuai sunnah Rasulullah menurut pemahaman Tarjih Muhammadiyah. Nah, langsung saja ini mungkin untuk bagaimana sih tata cara pelaksanaan wudhu yang sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan pemahaman Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ya, jadi untuk berwudhu ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Tarjih Muhammadiyah. Nah, ini mungkin bisa dicermati juga atau dibandingkan dengan ini ya, wudhu atau tata cara wudhu yang selama ini sudah dilakukan mungkin barangkali di masyarakat ya, masyarakat Muslim tentunya, dan juga mungkin di orang Muslim lain. Ya. Jadi sekalipun nanti ada perbedaan, tetap kita ini ya saling menghormati. Ya. Karena itu kan tentu juga ada dasar alasannya masing-masing. Nah, yang saya sampaikan ini dari perspektif Tarjih. Jadi wudhu itu diawali idza tawadda faqul bismillahirrahmanirrahim mukhlishan niyataka lillah. Nah, jadi di situ sebutkan apabila kamu hendak berwudhu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim dengan mengikhlaskan niatnya pada Allah. Nah, jadi melihat teks yang ada di dalam HPT ini, pada saat kita berwudhu maka niatnya itu adalah dengan di dalam hati, ya, atau niat di dalam hati, ya, kemudian kita sertai dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada mungkin barangkali berbeda dengan yang lain ya. Kalau yang lain kan ada yang bawa itu wudhu dan sebagainya kan. Nah, kalau di Muhammadiyah tidak mengenalkan itu. Karena setelah telusuri, nah dasarnya mana kan begitu. Nah, maka dengan mengucapkan bismillah dan kemudian dilandasi dengan niat yang ikhlas untuk melakukan wudhu ini, ya mengharapkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat itu ada dalam hati dan tidak dilafalkan ya, menurut pendapat Muhammadiyah. Ini juga berkaitan dengan salah satu kaidah
usul fikih ya. Jadi dalam hal ibadah ya, al aslu fil ibadah haram. Jadi asal dari ibadah itu haram. Illa madalat dalilu ala wujubihi atau ala sunnatihi. Jadi kecuali ada dasar yang mewajibkan. Seperti tadi niat, kenapa tidak ada niat secara jahar? Karena memang tidak ada dasar yang ditemukan yang sahih kan dalam hal ibadah. Tentunya Muhammadiyah akan mengambil dasar-dasar yang jelas kesahihannya itu dalam hal ibadah. Ya, maka karena tidak ditemukan dasar yang sahih menurut pendapat Muhammadiyah, berarti niat itu ada dalam hati, termasuk perbuatan hati. Jadi tidak dilafalkan. Ya, kalaupun mungkin ada lafal-lafal niat dan lain sebagainya yang sering kita temui, yaitu ya bagian dari pendapat yang lain. Tetapi di Muhammadiyah ya, itu lafal niat itu hanya ada dalam hati. Ini kalau sudah baca Bismillahirrahmanirrahim tentunya sudah niat, Pak. Nah, jadi Bismillah itu kan untuk mengawali. Nah kebetulan ini diambil, saya lihat. Jadi lafal basmalah ini kan diambilkan dari sebuah hadis. Ini dan hadis itu disebutkan sanadnya baik. Nah, jadi di dalam hadis ini disebutkan bahwa berwudulah kamu dengan baca basmalah. Nah, Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab Takhrij Ahaditsul Adhkar bahwa hadis ini sifat derajatnya adalah hasan sahih. Hasan itu kan baik, sahih itu kan berarti kan kuat ya. Nah, jadi dasarnya itu. Nah, tentu ada hadis-hadis yang lain yang juga panjang yang bisa saling menguatkan dasar pada saat kita akan berwudu diawali dengan baca basmalah. Jadi niat baca basmalah. Kalau bisa dilanjutkan berikutnya. Oke. Nah, jadi setelah tadi ya niat, kemudian kita melafalkan basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim tadi. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah dengan membasuh telapak tanganmu sebanyak 3 kali. Oke. Jadi itu, jadi setelah membasuh telapak tangan, jadi ini telapak tangan saja, ya. Karena nanti kan setelah membasuh telapak tangan itu kan nanti tangan itu kan kita gunakan untuk mengambil air, lalu kita gunakan untuk berkumur-kumur. Jadi sebelum digunakan untuk berkumur-kumur, tangan tentu harus bersih dan suci. Nah, berikutnya adalah gosoklah gigimu dengan, kalau di sini sebutkan kayu arang atau sesamanya. Nah, barangkali kita bisa melihat dengan bersiwak itu kan. Nah, itu pun kalau memang kita bisa menjumpai kayu ini. Nah, tapi di dalam keterangan ini disebutkan yang jenis ataupun samanya, berarti kan ada alat-alat lain yang bisa kita gunakan untuk membersihkan gigi. Nah, tentu membersihkan gigi di sini ya ada tujuannya, yaitu apa? Sehingga ketika kita itu mau sholat, kondisi mulut kita itu sudah dalam kondisi yang bersih, tidak ada lagi yang namanya bekas-bekas ataupun sisa-sisa makanan. Misalnya sebelum berwudu tadi kita sempat makan, ya, sempat ngemil dan sebagainya. Nah, sehingga memungkinkan ada sisa yang mungkin ukurannya kecil, itu ada di sela-sela gigi. Nah, sehingga dikhawatirkan nanti ketika itu tidak dibersihkan pada waktu sholat, nah itu bisa mengurangi kekhusyuan kita sholat atau bahkan bisa menyebabkan batalnya, kan? Karena salah satu hal yang membatalkan sholat itu kan makan. Nah, maka yang itu diperintahkan untuk bersihkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ya berkumur-kumur ya dengan cara apa? Memasukkan air ke dalam mulut sambil menghisap ya air dari telapak tangan sebelah itu ya, dan berkumur. Jadi dihisap ke dalam ini hidung juga ya, untuk membersihkan benda-benda ataupun kotoran ataupun debu yang mungkin ada di dalam lubang hidung ya. Ini dalam satu gerakan ya, antara kumur-kumur
sambil langsung menghirup Ya. ke hidungnya langsung. Iya. Dalam satu gerakan. Nah, dan berkumur-kumur ini jumlahnya adalah sebanyak 3 kali. Jadi setiap berkumur ya dihirup kemudian dikeluarkan. Dan itu ya sampai kumurnya selesai, ya. Baru kemudian kalau bisa ini apa? Pada saat berkumur-kumur ini ya disempurnakan. Jadi pada waktu kita mengambil air itu kan ya misalkan apa ya, telapak tangan kita itu kan ya 2 telapak tangan segini ya. Nah berarti kan bukan hanya sekedar dimasukkan sebagian ya ataupun sedikit. Nah tapi kalau bisa kan yang maksimal kalau bisa. Nah sekalian untuk menghirup itu kan. Nah jadi ada yang sebagian masuk ke dalam mulut, kemudian ada yang sebagian terhirup kan gitu. Nah, tapi ya menghirupnya tentu jumlahnya tidak sebanyak yang digunakan untuk berkumur-kumur kan Secukupnya. Nah, berikutnya ini ada keterangan ya. Dalam konteks ini apabila sedang tidak berpuasa kan begitu. Jadi keterangannya itu. Nah, ini tentu keterangannya tujuannya adalah untuk jaga-jaga ya agar ini apa? Pada waktu berkumur-kumur kemudian tertelangan begitu ya. Sekalipun mungkin kalau misalkan kita mengambil kumur-kumur kemudian kok tertelan ya, tanpa sengaja itu tentu tidak membatalkan puasa, tapi ada kehati-hatian di sini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membasuh wajah ataupun muka. Membasuh, jadi harus dibedakan membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh itu kan mengambil airnya kan jumlahnya kan besar. Maka kan diistilah dengan gusul itu kan hampir mirip dengan mandi kan. Cuman berarti kan airnya kan tidak hanya sekedar basah, tapi ini apa airnya itu bisa membasahi kan begitu. Jadi ada aliran di situ. Semuanya harus terkena air. Nah, dan tentu kalau ketika membasuh berarti kan ada air yang menetes. Kalau mengusap kan beda. Nah, jadi membasuh sebanyak membasuh wajah ataupun muka sebanyak 3 kali. Nah, tentu ya mukanya ya semuanya. Kalau ada yang tidak kena air berarti tidak Nah, sah. Kalau nah, karena harus dibasuh tentunya dengan diusap gitu. iya, Diusap. beda. Nah, setelah membasuh wajah ataupun muka sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan ini apa? Mengusap 2 sudut mata. Jadi dengan ini ya. Sudut mata itu kan ya ini sebelah sini. Nah, kemudian pada waktu membasuh ini kan yang mohon maaf bagi yang berjenggot ya, yang tetap dibersihkan dengan cara apa? Tadi disela-selai, nah biar bersih. Sehingga kan tidak menutup kemungkinan ya pada waktu kita misalkan sedang istirahat ataupun sedang ya bahasa Jawanya kan layang-layang, posisi di mana ataupun mungkin kesabat misalkan ada kotoran dan sebagainya, mungkin barangkali kotor atau apa ya kita bersihkan. Nah kalau misalkan sudah bersih, tidak apa-apa kan, ini kan bagian dari kesucian dalam wudhu, semakin baik kan. Kalau nggak ada jenggotnya ya nggak usah pura-pura gitu. Nah, ya paling tidak janggutnya ini kan. Nah, paling tidak janggutnya. Artinya kan, ya ini sesuai dengan konteks ataupun keadaan kondisi masing-masing kan begitu. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh. Jadi membasuh itu kan airnya tentu jumlahnya banyak, ya, ada yang menetes di situ sampai siku. Nah, karena anjurannya adalah untuk ini menyempurnakan sebisa mungkin, ya. Jadi jangan hanya terbatas pada sikunya, lebih baik dilebihkan gitu. Dilebihkan. Nah, lebihkan. Nah, itu kan kita mengambil dari sisi keutamaan atau afdolnya kan. Nah, jadi dilebihkan. Nah, kemudian ini apa? Pada saat membasuh tangan juga jangan lupa untuk mensela-selai jari, kan itu. Ya, jadi disela-selai, dibersihkan, barangkali ya namanya apa? Kita habis bekerja atau apa, mungkin barangkali kan di tangan atau di sela-sela jari ini kan ada sedikit kotoran yang menempel di situ. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mengusap ya rambut ataupun kepala. Nah, sebelum ke mengusap ini Pak Ya. Nazar, ini terkadang yang kita sering temukan perbedaan itu
ada yang kanan kiri kan. Lihat bagaimana Oh, dalam kalau- tarjih Muhammadiyah, apakah Oke. seperti itu atau ada cara lain? Kalau di tarjih Muhammadiyah itu kanan dulu diselesaikan, baru setelah itu kiri. Jadi bukan kanan kiri enggak. Jadi kanan dulu. selesaikan sebanyak 3 kali, baru setelah selesai kiri. Oh iya. Ya, bahkan ini mungkin barangkali sedikit ada cerita ya. Kalau biasanya di dalam apa ya acara training ya, training training of trainer kan begitu TOT atau mungkin Baitul Art. Biasanya seorang imam training itu harus teliti. Selain menguasai manhaj tarjih, kemudian produk dari tarjih itu ada HPT dan kemudian dan seterusnya, termasuk menguasai tanya jawab, buku tanya jawab agama dan perspektif tarjih Muhammadiyah itu dikuasai, dan kemudian pada saat ibadah praktis itu juga harus ngamati peserta pada waktu wudhu. Jadi imam training itu biasanya silakan monggo duluan. Nah, itu ternyata tujuannya adalah untuk melihat kira-kira peserta training ini bagaimana wudhunya, apakah sudah sesuai tarjih atau belum. Jadi diamati, jadi dulu itu ada yang kanan kiri. Nah, setelah itu diamati terus. Nah, setelah para peserta ini sudah dikiranya sudah wudhu semua, baru kemudian imam training ini gantian wudhu. Nah, jadi setelah itu kemudian sholat juga sama. Yang jadi imam itu bukan imam trainingnya, mungkin sekali 2 kali ya, tapi diambilkan dari peserta, kemudian imam training hanya sebagai makmum. Dan itu pun kadang-kadang pilih yang belakang. Kenapa? Ngamati peserta, bagaimana sofnya, kemudian bagaimana imamnya, atau termasuk bacaannya, cermati, apakah bismillahnya cara atau tidak, kan gitu. Nah, setelah selesai kemudian imam training menyampaikan, setelah saya amati ini tadi wudhunya kok ada yang kanan kiri. Kalau dalam tarjih itu ya pada saat membasuh tangan ya kanan dulu, setelah 3 kali selesai baru kiri. Nah, ternyata begitu. Wah, ini nggak terasa ternyata waktunya sudah jam 8.45 ini. Ustadz, masuk. Ini ada beberapa pertanyaan, monggo bisa dibacakan untuk didiskusikan, karena sudah menunggu tadi beberapa pertanyaan. Terima kasih. Atau ini sebelum kan bisa selesaikan sedikit ya, tadi sudah sampai kepala nih, Bu. Terima kasih, Bu Mariatan. Bapak Ibu, mohon maaf, saya lanjutkan sedikit. Ya, jadi setelah mengusap kepala tadi, kemudian dilanjutkan dengan membersihkan ini ya, dalam telinga itu dengan cara ibu jarinya di sebelah luar, kemudian telunjuknya di sebelah dalam. Jadi setelah mengusap, kemudian dilanjutkan langsung. Jadi tidak sendiri. Artinya mengusap kepala dan telinga itu dalam satu rangkaian atau gerakan. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membasuh kedua kaki ya sampai ke ini mata kaki. Dan itu sama prinsipnya dengan tangan tadi, yaitu 3 kali selesai yang kanan, kemudian baru setelah itu yang kiri. Nah, jadi itu. Nah, setelah selesai kemudian dilanjutkan dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah cara wudhu sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Baik, jadi itu tata cara wudhu yang sudah dijelaskan oleh Pak Nazar, yang tentunya sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Mulai dari awal itu niat, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian bersiwak jika memungkinkan, ya, kemudian berkumur-kumur 3 kali sambil istinsak atau memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, kemudian membasuh muka 3 kali. Dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan, dimulai dari tangan kanan 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali, dilanjutkan dengan mengusap kepala, ya, karena mengusap kepala dari depan ke belakang, kembalikan ke depan, langsung ke telinga, dan diakhiri dengan membasuh kaki, diawali dari kaki kanan 3 kali dan kaki kiri 3 kali, kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung pertanyaan dulu ya. Kita lihat kurang kelihatan, sebentar.
Bisa saya bantu, Tak? Oke, monggo. Ya. Mungkin dibantu aja karena langsungnya agak jauh. Ya, sebentar, saya bantu. Ini ada pertanyaan dari Bu SK. Yang pertama itu, Assalamualaikum Ustadz, materinya luar biasa. Bu SK bertanya, jika kita sebagai perempuan sedang berpergian di suatu tempat, ternyata tempat wudhunya tempat terbuka yang digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Bagaimana sebaiknya sebagai perempuan dalam berwudhu? Nah, itu nomor satu kita. Kemudian ada Mas Untung, satu-satu atau langsung ya? Langsung aja. Oh, langsung aja. Yang kedua dari Mas Untung. Mas Untung bertanya ini terkait dengan pengalaman pribadi waktu Semarang Muktamar di Semarang, pas mau sholat Isya itu ribuan orang antri berebut air wudhu. Sehingga Mas Untung ini pertanyaannya, yang wajib dilakukan rukun wudhu ketika keterbatasan air wudhu itu bagaimana? Mungkin ini juga ada di Tanah Suci nanti, ya, persiapan, siapa tahu Bapak Ibu dipanggil Allah untuk menunaikan ibadah umroh atau haji, insya Allah, amin. Yang ketiga dari Ibu Hermawati, Ustadz Imam dan Ustadz Nazar, saya mau bertanya, apa saja yang bisa digunakan untuk taharoh selain debu? Ngaten dulu, Tat, itu dulu, semoga nanti bisa dijawab. Matur nuwun. Baik, terima kasih Ibu Mariaton sudah membacakan pertanyaannya. Pertama dari Bu SK nih, tadi mengenai bagaimana perempuan yang berwudu di tempat umum nih. Nah, di tempat umumnya itu otomatis ini laki-laki bisa melihat ya? Ya, tentunya seperti itu nih. Ini yang repot. Tadi dijelaskan laki-laki dan perempuan saat mungkin satu tempat gitu ya. Jadi begini kan, ini kan juga berkaitan dengan aurat ya. Nah, maka jadi gini, terutama untuk mengusap bagian kepala. Kan nggak mungkin ya di tempat umum kemudian seorang wanita membuka auratnya dalam arti adalah kerudungnya. Nah, di situ kan ada Rasul untuk mengusap sorban kalau dulu Rasulullah kan begitu. Nah, maka kerudung itulah ya yang diusap caranya. Jadi tanpa harus membuka aurat bagian kepala. Nah, ini untuk Bu SK, jadi begitu. Nah, bahkan nanti mungkin bisa juga disisipi dengan mengusap kuf juga ini ya begitu. Apalagi tadi statusnya adalah musafir kan. Nah, sekali saya lanjutkan yang mengusap kuf. Jadi kuf itu letaknya ini apa di bagian kaki. Kalau di zaman Rasulullah itu kan dulu kan seperti sepatu kan dari kulit. Nah, zaman sekarang mungkin barangkali ya ini apa kaos kaki ya untuk perempuan kan begitu. Nah, terus bagaimana seorang musafir? Apakah ini boleh ketika wudhu ya hanya sekedar mengusap kuf? Ataukah tetap harus mencopot? Nah, ada rukhsah yaitu mengusap kuf. Seorang musafir itu ini berarti itu berlaku untuk 3 hari ya. Sedangkan mungkin dalam artian tidak musafir itu hanya untuk sehari kan begitu. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Imam. Jadi itu adalah rukhsah-rukhsah yang bisa digunakan manakala seorang perempuan ya berwudu ya harus terpaksa harus berwudu di tempat-tempat umum karena memang mau cari tempat yang khusus juga susah, nggak bisa gitu. Sedangkan waktu ini juga apalagi musafir kan tentu waktunya sangat mendesak. Nah jadi ketika berwudu ya caranya seperti itu. Nah kemudian untuk pertanyaan dari Mas Untung tadi karena ini sebelumnya saya boleh untuk apa dari wanita yang tadi sudah disampaikan bahwasanya karena seluruh anggota tubuh wanita itu merupakan aurat kecuali muka dan telapak tangan. Tentunya ketika dalam keadaan darurat atau terpaksa, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Nazar, jadi ketika mengusap kepala, kemudian mengusap kaki itu bisa diganti dengan ketika membasuh kaki dan mengusap kepala itu bisa diganti dengan mengusap sorban dan mengusap khuf atau sepatu atau sekarang ya bisa dikatakan kaos kaki. Jadi bisa diganti. Kemudian juga
karena tangan itu termasuk dari aurat, maka ketika tangan mulai dari satu lain itu juga bisa diusap. Jadi boleh diusap. Itu dalam keadaan darurat di mana di situ banyak mungkin ya laki-laki perempuan yang laki-laki itu bisa melihat dengan jelas apabila wanita tersebut membuka salah satu bagian dari auratnya, entah itu kepala ataupun tangannya. Jadi bisa diganti dengan apa? Mengusapnya. Itu. Jadi lengan baju tidak harus dibuka, okay? Itu. Kemudian mungkin itu, okay? Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi. Kita lanjut berikutnya untuk Nasir. Pertanyaan kedua itu, ya, karena apa? Yang wudu jumlahnya banyak, sedangkan waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Nah, dan tentu juga bisa jadi persediaan air juga terbatas. Nah, tadi pertanyaan boleh enggak diganti dengan tayamum kan? Waktu sangat terbatas, sedangkan tempat wudhu juga sangat terbatas, ya jumlah sedikit, misalkan kerannya cuma 2, pesertanya 1000 kan tidak mungkin. Padahal waktu sholat itu ya berapa, apalagi sholat maghrib. Nah, kalau dalam hal ini maka istibatnya ya dibolehkan untuk bertayamum, ya. Atau misal kalau memang tidak bisa dijumpai tempat wudhu yang lain, kan begitu. Nah, tentu ketika bertayamum juga harus dipastikan bahwa peserta itu semua yang dilihat itu memang belum berwudu semuanya, dan kemudian tempat berwudunya terbatas dan waktu sholat memang betul-betul sangat mepet. Nah, baru itu boleh dilakukan karena memang ini masuk ke dalam kategori darurat. Saya kira itu. Ya, jadi kalau itu berkaitan dengan waktu. Jadi kalau waktunya longgar tentunya harus tetap berwudu. Tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan, kalau harus wudu semuanya sedangkan tempat wudunya hanya ada beberapa saja dan tidak memungkinkan untuk bisa wudu semuanya dan bisa mengejar waktu sholat, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Oke. Itu yang dari Mas Bendong. Kemudian Bu Hermawati, ini tadi alat-alat yang digunakan untuk taharah ya. Nah, yang pertama tentu adalah air. Air itu digunakan untuk wudu, kemudian untuk mandi, ya kan, jenis taharahnya. Nah, kemudian debu yang suci ini digunakan untuk bertayamum. Nah, berikutnya adalah istinja. Kalau di zaman Rasulullah itu kan istinja ini kan seringkali menggunakan ini apa, batu ya. Ya. Nah, tapi dalam pengertian istinja itu bukan hanya batu, akan tetapi benda padat, yang mana benda padat itu bukan ini benda yang ini apa, yang bernajis kan gitu. Nah, tadi yang dikecualikan itu kan dua ya, tulang sama ini apa, kotoran kan itu. Selain itu boleh misalnya batu, kemudian daun, tisu, nah apalagi tisu, ya boleh, ya, jadi itu boleh. Nah terus kalau misalnya plastik gimana? Selama itu tidak ini apa, benda itu tidak najis maka dibolehkan. Jadi untuk alat-alat tayamum tadi itu air ya, sebenarnya air yang suci dan mensucikan. Karena ada bermacam-macam air ya, ada air yang suci tapi tidak mensucikan seperti air susu, air teh, air kelapa, walaupun suci tetap tidak boleh dipakai untuk berwudu ya, itu. Kemudian tentunya ya atau juga air mutlak ya, suci dan mensucikan, bisa dari air sumur, air telaga dan lain sebagainya. Itu. Kemudian untuk tadi debu, ya di mana ada debu? Apakah debu itu harus ditaruh di salah satu tempat kemudian kita tempelkan, atau misalkan kita kalau dalam pesawat, nah ini kalau pesawat ya tentunya kita bisa menempelkan tangan kita pada dinding pesawat. Artinya dimanapun tempat pasti ada debu walaupun tidak kelihatan, pasti itu ada debu. Maka kalau nggak mungkin ya dalam pesawat cari debu kan susah, tentunya kita bismillah dengan menempelkan tangan di kaca pesawat misalkan atau di dinding pesawat, kemudian diniatkan untuk tayamum itu sudah boleh. Kemudian tadi untuk istinja itu dari benda-benda tadi itu benda padat yang bisa menyerap air, artinya benda padat itu kering. Nah, kalaupun pakai batu, batunya basah, berarti kan tidak bisa menyerap lagi, jadi tidak bisa digunakan. Artinya benda padat yang bisa menyerap air atau dalam arti benda tersebut kering. Itu sebagai tambahan.
Saya mau nambahkan lagi. Oke, ada Tadi disinggung masalah air ini. Jadi tadi Ustaz Imam sudah menyebut ada air mutlak kan. Nah, air mutlak itu kan air yang suci katanya dan bisa mensucikan sehingga digunakan untuk bersuci itu bisa. Kemudian ada lagi air ini mustakmal. Nah, jadi air mustakmal itu adalah air bekas ini yang habis digunakan untuk berwudu atau mandi. Nah itu bagaimana statusnya kan begitu. Nah, seringkali kita menjumpai seperti di masjid-masjid, di sebagian di tempat di tanah air itu kan ada yang ada kolamnya itu kan. Nah, biasanya itu kalau kita mau ke tempat wudhu, ya itu ada kolam, ya kita lewat situ. Jadi air itu kan sering dipakai orang gonta-ganti, dan airnya tidak mengalir. Nah, itu termasuk kategori air mustakmal ini. Nah, terus bagaimana? Apakah boleh digunakan untuk toharoh? Nah, memang ada anjuran sebisa mungkin yang kita gunakan itu adalah air mutlak. Akan tetapi ketika yang ada itu adalah air mustakmal, maka tetap dibolehkan dan itu juga tetap sah. Justru yang tidak sah itu air yang suci, tapi tidak bisa mensucikan atau tidak bisa digunakan untuk suci. Seperti tadi disebutkan Ustaz Imam itu ya seperti air kelapa, air teh dan sebagainya itu kan. Jadi air mustakmal tapi masih memang kelihatan bisa dipakai. Tuh, terkadang kan air mustakmal terlalu kotor, kadang kita cicip memakainya juga tidak. Karena biasanya kita melihat tuh ya ini pernah terjadi ya, di masjid-masjid yang sudah ada keran, ada kolam. Kadang ada yang nggak ada kolam, nggak ada kerannya. Itu terkadang ada kumur itu masuk lagi. Ya, itu kan kita dalam keadaan jijik. Tentunya itu ya kalau dalam keadaan jijik berarti ya tidak bisa nih untuk wudhu kecuali itu. Karena sebagian kalau berwudhu itu ada yang karena udah kebiasaan kumur masuk itu ya, kita dari tempat yang lain saja. Jadi itu untuk alat bersuci ya. Untuk ada lagi Ibu Mariaton tadi. Sudah habis, Tat. Saya ini untuk pertanyaannya. Atau rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya? Monggo kami persilakan. Atau saya ya, Tat. Ini terkait dengan ilmu ya, ilmu yang toharoh. Karena memang toharoh ini sebagai salah satu syarat sahnya sholat. Semoga rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, dengan melaksanakan toharoh ini akan menjadikan kita menjadi lebih khusyuk lagi untuk bermunajat sama Allah gitu ya. Kemudian ada yang saya tanyakan, Tat. Pada saat berwudu, apakah dibenarkan kalau misalnya kita itu selalu meniatkan di dalam hati, misalnya untuk menambah bahwa saya itu banyak dosa gitu ya. Kadang-kadang kan merasa tangan saya pada saat kita bersuci itu moga dilunturkan semua dosanya. Kemudian kalau kita kumur ya semoga kalau ada barang-barang yang sempat kita makan atau kita telan yang tidak baik semoga bisa biar diampuni Allah. Kemudian hidung juga seperti itu. Apalagi mata yang pernah sering berbuat maksiat. Jadi apakah itu diperbolehkan untuk membuat hati kita menjadi jauh lebih, oh ini mata saya ini satu hari ini atau dari duhur ke asar ini banyak dosanya, sehingga kita dengan menguatkan pemahaman seperti itu apakah diperbolehkan ya tentang kalau misalnya kan ada beberapa yang mungkin saya melihat atau saya dengar itu untuk membuat hati kita menjadi lebih dekat ke Allah lagi, insya Allah kita bisa menganalogkan bahwa ternyata satu hari kita menjalankan suatu rutinitas itu banyak ininya, banyak dosanya. Terima kasih Tat, ini terkait dengan Tuhan. Matur nuwun. Terima kasih Bu Mariaton. Ini langsung saya dulu Pak. Jadi wudu itu kan ya, selain syarat untuk melaksanakan ibadah itu tentunya dalam hati kita boleh berniat, ya. Dalam hati kita boleh supaya amal-amal tangan kita membersihkan segala kotoran. Tapi yang tidak ada tuntunannya adalah dengan lafal. Nah, karena sebagian itu ada yang membuat lafal ketika membasuh muka contohnya. Ada yang mengatakan, ada bacaan contohnya gini, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ketika membasuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini. Ketika membasuh tangan kiri, Allahumma atini kitabi biyasiri. Ketika mengusap kepala, bacaan Allahumma harim sya'ri wal basiri al-nar. Ketika kaki, Allahumma sabit qudami ala sirah dan lain sebagainya. Itu tidak ada hadis yang jelas mengenai itu. Tetapi
kalau dalam hati kita berniat, ya bagaimana kan karena kita berwudu, semoga kita tidak hanya suci secara lahir saja, tentunya kita juga suci secara batin. Maka ada supaya lebih khusyuk juga bisa ada dalam diri kita niatan. Semoga tangan saya selalu dalam keadaan suci. Ketika mau berbuat sesuatu ingat, oh tangan saya masih ada wudu, masuk mau berbuat sesuatu yang tidak baik. Kemudian masuk mata saya masih ada wudunya, kenapa harus melihat hal-hal yang dilarang Allah. Bisa sebagai bahan untuk kita selalu berhati-hati dalam setiap tindakan. Artinya itu hanya ada niatan, tidak untuk dilafalkan. Oke, itu untuk ketika kita sedang berwudu. Terima kasih. Ya, jelas sekali Ustadz. Terima kasih. Waktunya mohon maaf saya skors ya jam 9.04. Insya Allah sudah selesai, kita lanjutkan lain hari. Insya Allah kalau misal memang rekan-rekan nanti. Monggo. Terima kasih Pak Nazaruddin yang sudah menjelaskan tentang makna taharah. Mungkin di lain waktu kita juga bisa menggali lagi tentang ibadah-ibadah yang lain. Ya, tentunya ibadah ya tadi baru taharah saja ternyata saat wudu saja waktunya membutuhkan waktu yang sangat panjang, belum nanti yang lain-lainnya. Tapi mudah-mudahan dengan kita mendengar tadi bagaimana cara berwudu sesuai tarjih Muhammadiyah, kita bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang ada di tarjih. Karena kita semuanya tentunya Bapak Ibu sekalian sudah berada di lingkungan Universitas Aisyah Surakarta, berarti sudah bagian daripada keluarga besar Muhammadiyah yang punya tanggung jawab untuk melaksanakan tarjih Muhammadiyah. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Nazaruddin atas waktunya. Oke. Mungkin ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan ke Bu Mariatun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, sampun selesai untuk kegiatan hari ini. Semoga rekan-rekan tadi Pak Imam mensyaratkan di akhir bahwa kita harus sesuai dengan manhaj tarjih Muhammadiyah, itu bukan harus berpedoman yang tidak ada dasarnya. Justru kita kalau diminta untuk sesuai dengan apa yang kita lakukan saat ibadah, sesuai dengan manhaj tarjih, justru sebenarnya kita diajak untuk melaksanakan sesuai syariat tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Sehingga rekan-rekan di manhaj tarjih inilah kita bisa belajar banyak. Manhaj tarjih tidak menyesatkan, manhaj tarjih menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan tuntunan Rasulullah. Karena kelak kitalah yang akan meminta dan mendapatkan syafaatnya. Jika kita manusia di akhir zaman, mungkin dikatakan seperti itu, yang jauh dari kedekatan Rasulullah pada zamannya, yang kita bisa berikan nanti pada saat ditanya Rasulullah misalnya, kamu kok mengikuti saya gitu ya, karena saya adalah pencintamu ya Rasulullah, melihat apa yang kamu lakukan sudah kulakukan saat ini. Itulah yang akan kita sampaikan ke Rasulullah suatu saat jika kita semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Insya Allah rekan-rekan, terima kasih sekali atas antusiasnya, dan mohon maaf sekiranya saya dari bagian P3SI masih ada beberapa kekurangan dalam hal menyampaikan di kegiatan manhaj tarjih Universitas Aisyah Surakarta. Monggo Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas. Sebelumnya kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Monggo aktivitas kembali. Oke.